Halo Sobat Kedai Pena, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program Podcast Kedai Pena, Kaca Sejarah. Sebuah program yang melihat kejadian masa kini dengan kacamata masa lampau. Kali ini kita membahas soal anak muda hari ini, pemimpin esok hari. Untuk membahasnya, sudah bersama kami, pemerhati sejarah sekaligus wartawan senior, Arif Gunawan, atau yang kerap disapa AG. Apa kabar Bung AG? Baik, alhamdulillah, Bung Ari. Masih tetap semangat ya Bung ya, di tengah pandemi ya? Ya, kondisi ini tentu saja harus kita lalui ya, karena tidak banyak pilihan ya. COVID ternyata masih terus berkembang, dan pada akhirnya kita juga harus menyesuaikan ya. Dalam arti pola hidup kita, pola kesehatan kita harus lebih ditingkatkan. Kira-kira gitu, Bung Ari. Ya, meskipun new normal tapi tetap ya harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Ya. Siap kalau begitu. Bung, ini sesuai dengan tema kita nih ya, soal anak muda hari ini pemimpin esok hari ya. Nih, Bung, Indonesia memiliki sejarah perjuangan panjang nih untuk pergerakan mahasiswa. Dan begitu mempengaruhi perjuangan bangsa nih ya, mulai dari 1908, 1928, 1945, 1966, 1974, 1978, sampai dengan 1998. Dan saat ini era milenial, pergerakan anak muda juga begitu mumpuni ya. Nah, bagaimana Bung melihat pergerakan mahasiswa atau anak muda di era sekarang dan masa lampau? Ya, tentu saja mahasiswa itu mendapat tempat yang sangat penting ya dalam panggung sejarah kebangsaan kita dalam episode pergerakan kebangsaan saya kira ya. Tapi saya mau mundur sedikit ke asal muasal bagaimana munculnya gerakan intelektual Indonesia yang kemudian menjadi penyulut api nasionalisme yang kemudian memasuki periode seperti Sumpah Pemuda dan pada akhirnya proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi kalau kita tarik ke belakang, ini tidak lepas dari politik etis yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Yeah. Yaitu pada tahun 1901. Nah, bagaimana politik etis ini bisa muncul? Yang terjadi baru setelah 300 tahun Belanda menjajah, dan baru pada 1901 dia memberlakukan politik etis. Dan pemberlakuan ini pun bukan sekonyong-konyong terjadi, tetapi muncul karena tekanan kaum intelektual juga di negeri Belanda ya. Kita ingat tokoh-tokohnya seperti Van de Venter, tokoh-tokoh Van Huvell, Multatuli, Vandenberg. Nah, mereka ini adalah sekelompok kaum intelektual yang juga politisi pro-liberalisme ya, saya kira ya, yang memiliki kepedulian kepada nasib Hindia Belanda pada masa itu. Nah, salah satu pemicunya pemberlakuan politik etis ini adalah antara lain terjadi lantaran sebuah artikel yang ditulis oleh Van de Venter ya. Yang terbit di Belanda tetapi dibaca luas di Eropa pada masa itu. Judul artikelnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira Utang Kehormatan ya. Jadi esensinya artikel itu mengingatkan bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral dan etis terhadap rakyat Hindia Belanda yang telah memberikan keuntungan jutaan gulden setiap tahun, yang oleh karena keuntungan itu Belanda mampu
menghidupi rakyatnya, mampu membangun infrastruktur berbagai kota yang ada di Belanda, mampu membayar hutangnya dengan negara-negara Eropa pada masa itu, bahkan mampu membiayai ongkos perang dengan Belgia pada masa itu. Nah, kecaman keras dari artikel yang ditulis oleh Van de Venter itu kemudian menimbulkan rasa malu juga Sri Ratu yang kemudian membentuk satu komisi penyelidikan, istilahnya ya, untuk melihat apa sih yang diperlukan oleh rakyat di Hindia Belanda di Indonesia pada masa itu ya. Nah, ternyata dari hasil penyelidikan komisi itu lahir 3 hal. Pertama adalah perlunya dibangun institusi-institusi pendidikan. Kemudian perlunya diadakan kebijakan di bidang irigasi dan kemudian kebijakan di bidang imigrasi. Ya, jadi 3 hal itu. Nah, ya silakan Bung, dilanjut Bung. Ya. Jadi aspek pendidikan itu sebenarnya diberlakukan, pemerintah Belanda sendiri memiliki kepentingan. Jadi ibarat berkah, tetapi juga ibarat pisau bermata dua. Karena sejak era pemberlakuan politik etis itu, dimulailah sekolah-sekolah ya, walaupun belum masif ya, sekolah-sekolah didirikan, yang kemudian secara tidak langsung sebenarnya memberikan dorongan kepada Bumiputra pada masa itu, karena memiliki kesempatan belajar. Tentu saja yang punya kesempatan belajar waktu itu tidak semua ya, terutama yang diistimewakan adalah anak-anak dari golongan priai, anak-anak dari golongan ningrat pada masa itu. Nah, di sisi lain, Belanda juga mempunyai kepentingan. Kenapa dia harus menjalankan program pendidikan di Hindia Belanda? Karena itu dalam rangka mempersiapkan aparatur di Hindia Belanda apabila pada masa itu tidak terjadi revolusi. Jadi gini, kalau pemerintah Hindia Belanda terus berkuasa kalau pemerintah Belanda terus berkuasa di Hindia Belanda, maka aparatur pribumi yang dididik oleh mereka inilah yang akan meneruskan administrasi kolonial. Dia mempersiapkan infrastruktur ya. Iya, jadi memang ibarat pisau bermata dua ya. Di satu sisi Belandanya punya kepentingan untuk itu, di satu sisi pribumi juga, kalangan Bumiputra juga mendapatkan keuntungan dari politik etis, yaitu terbukanya peluang untuk memperoleh pendidikan, walaupun pada masa itu sangat terbatas ya, tidak masif. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian untuk mempersingkat, kita masuk ke fase yang orang kenal sebagai fase Budi Utomo, 1908 yang 1908 ya. Yang di situ adalah komponen mahasiswa yang terdapat di sekolah kedokteran Sofia waktu itu di Sofia ya. Waktu itu ada mentor yang kita kenal, mungkin sudah luas kita kenal ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia juga tidak serta-merta mudah menggagas mendirikan Budi Utomo. Mula-mula dia juga tidak terbersit untuk mendirikan organisasi ini. Dia pergi melakukan semacam turna ke sejumlah tempat di Jawa, bertemu dengan pembesar-pembesar Bumiputra ya, para priayi, para pangreh praja, para pegawai-pegawai kolonial yang dari kalangan Bumiputra. Dia mengemukakan ide untuk melakukan semacam penggalangan dana atau semacam beasiswa untuk membiayai sekolah anak-anak pribumi yang menurut
standar waktu itu tergolong anak-anak pintar lah ya. Tapi katakan ini sebagai kampanye ini tidak direspon oleh golongan priayi atau golongan kelas menengah ini. Kenapa itu, Bung? Ya karena mereka sudah mapan ya, jadi memang tidak menaruh animo terhadap persoalan seperti itu ya. Ya, mereka sudah nyaman juga mungkin ya dengan kondisi negara waktu itu ya. Iya, saya kira udah established ya, mereka dia nggak perlu, karena ini kan bagaimanapun pada masa itu gerakan Wahidin ini dianggap sebagai satu gerakan politik ya, saya kira ya, sensitif sekali ya mereka itu. Nah, golongan kelas menengah ini menolak. Kemudian Wahidin tidak putus asa, sehingga pada titik tertentu dia bertemu dengan seorang mahasiswa yang kita kenal dengan nama Sutomo itu. Ya. Berdiskusilah tokoh ini, yang kemudian para mahasiswa Sofia itu sepakat untuk mendirikan organisasi yang kita kenal dengan nama Budi Utomo itu. Ya. Nah, pada saat pemunculan pertama Budi Utomo itu sendiri sebetulnya tidak serta-merta mendeklarasikan sebagai organisasi yang memiliki afiliasi politik, tetapi mereka bergerak pada ranah kebudayaan Jawa sebetulnya. Awalnya demikian ya? Awalnya Budi Utomo itu lebih berwarna kebudayaan Jawa, jadi lebih berwarna kepada gerakan kebudayaan Jawa. Jadi kalau kita baca literatur tentang Budi Utomo yang ditulis sejarawan Jepang Akira Nagazumi, di situ dengan jelas bahwa misi utama Budi Utomo itu adalah memberantas penyakit masyarakat yang pada masa itu disebut sebagai molimo. Ini bahasa Jawa ya. Jadi molimo itu adalah penyakit masyarakat, yaitu madon, madat, maling, apalagi itu ada dua lagi ya bahasa Jawa ya. Jadi M5 ya? M5. Kalau bahasa Indonesianya ya. Main ya, madon, madat, maling, main. Satu lagi apa saya lupa. Nah, jadi itu awal mula gerakan dari Budi Utomo itu. Silakan lanjut, Bung. Jadi awalnya itu memang gerakan kebudayaan ya. Nah, bisa berubah menjadi gerakan politik atau minimal kesadaran berbangsa itu diawali sejak kapan berarti? Ya sebetulnya usia dari Budi Utomo ini tidak lama ya. Karena pada 1918 dia berubah menjadi partai politik, Parindra. Iya. Partai Indonesia Raya. Nah, di situ banyak sekali tokoh muka ya, antara lain Muhammad Husni Tamrin ya, salah satu tokoh. Jadi organisasi ini dalam perkembangan yang selama hampir 10 tahun itu, dia menjadi plural, menjadi anggotanya itu dari berbagai suku pada akhirnya. Gitu. Yang semula-mula katakanlah bersifat eksklusif, kemudian menjadi cair dengan masuknya tokoh-tokoh dari berbagai suku yang pada akhirnya pada 1918 organisasi ini menjelma menjadi Parindra itu tadi. Ada kaitannya nggak sih, Bung, dengan Parindra ini dengan kemudian gerakan 1926 dan 28 Kongres Pemuda 1 dan 2? Ya, saya kira Budi Utomo ini juga memang menginspirasi ya lahirnya organisasi-organisasi kepemudaan yang pada masa itu memang nuansanya etnis ya, kayak Yong Sumatera, Yong Celebes, Kerukunan Minahasa, terus kemudian Yong Java ya. Dan ini adalah embrio dari kesadaran nasional yang kemudian mendorong lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Lagi-lagi aktor utama di dalam pergerakan ini adalah mahasiswa. Waktu itu mahasiswa dari mana saja tuh, Bung? Kalau boleh dibedah lagi. Ya, memang pada masa periode 1908 itu dominan itu mahasiswa kedokteran dan ada lagi mahasiswa dari sekolah Osvia. Osvia itu adalah semacam sekolah
Pangreh Praja ya, kalau kata sekarang istilahnya IPDN lah ya, kira-kira gitu. Sekolah Pamong Praja. Pangreh Praja. Pangreh Praja. Ya, itu beda Bung. Oh beda. Ya? Karena kita terbiasa dengan Pamong Praja ya. Enggak, ini Pangreh Praja. Pangreh Praja ya. Ya, jadi sekolah yang mendidik mereka menjadi birokrat yang diharapkan nantinya menjadi mesin penggerak administrasi kolonial itu tadi. Jadi kalau kembali yang pembicaraan sejak awal tadi yang istilah berkah pisau bermata dua itu tadi, nah inilah wujud implementasinya didirikan sekolah Ospia ini. Bung, ini kembali ke tema kita, apa sih yang membuat mahasiswa atau pemuda kita itu begitu mewarnai sejarah perjuangan bangsa? Apakah karena tadi saya dengar penjelasan Bung, rata-rata latar belakangnya juga bukan rakyat tertindas juga, rakyat yang mapan dan saya rasa bahagia saat itu gitu loh, karena mereka punya gaji, dibayar oleh Belanda, ya kan, bekerja dengan normal gitu. Mereka tidak punya kesadaran akan kebangsaan itu sendiri, bagaimana mereka bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa ngelola bangsanya sendiri. Nah, apa sih yang membuat mahasiswa kita itu saat itu bisa mewarnai sejarah perjuangan bangsa, Bung? Ya, jadi memang umumnya mahasiswa pada masa itu adalah berasal dari golongan kelas menengah ya. Tentu anak-anak priayi, anak-anak bangsawan, anak-anak ningrat Pak ya. Nah, realitas pada masa itu memang seperti itu. Tetapi ada juga priayi itu juga kan ada kastanya juga, ada priayi tinggi, ada priayi rendahan ya. Saya kasih contoh lah ya, misalnya Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat itu priayi kelas tinggi karena dia berasal dari Keraton Jogja misalnya. Atau contoh lain Cipto Mangunkusumo misalnya. Dia bukan priayi tinggi tetapi berada dalam kedudukan sosial yang di atas rata-rata lah pada masa itu. Nah, sehingga satu keluarga Cipto Mangunkusumo ini, Mangunkusumo bersaudara ini, itu mengenyam pendidikan Barat, mengenyam pendidikan Belanda ya. Kita kenal selain Cipto, kita juga kenal Darmawan Mangunkusumo ya, Sucipto Mangunkusumo. Jadi mereka adalah bersaudara yang merupakan golongan intelektual pertama Indonesia yang esensinya ya mereka juga mahasiswa pada masa itu yang menjadi pelopor pergerakan ya. Dan mereka di kemudian waktu juga jadi pemimpin bangsa ya Bung ya? Ya, mereka aktif ya mendirikan partai politik seperti misalnya Cipto Mangunkusumo itu mendirikan Indische Partai dengan Deus Dekker dan Suwardi Suryaningrat ya. Kita tahu pada masa itu jelas tujuan mendirikan partai politik adalah untuk memerdekakan bangsa. Ya. Nah, selalu saja idealisme dalam mendirikan partai politik itu disertai dengan semangat untuk menyelenggarakan pendidikan ya. Jadi aspek pendidikan itu penting sekali pada partai politik pada masa itu karena memang masyarakat pada masa itu kan masih buta huruf, masih terbelakang lah ya katakanlah ya, kehidupan sosialnya maupun banyak aspek ya kalau kita lihat. Jadi selain concern kepada persoalan kemerdekaan itu, tetap mereka juga concern kepada persoalan-persoalan pendidikan. Ya, Bung, bisa mungkin juga Bung Karno juga salah satu perwakilan anak muda saat itu yang kemudian bisa menjadi pemimpin ya Bung ya. Ya, Bung Karno ini sangat unik ya. Beliau ini tidak pernah sekolah di Eropa, tidak pernah mengenyam pendidikan di Belanda. Seperti kita tahu, beliau sekolah di Technisch Hogeschool School di ITB ya. Pada masa itu 1921 dia mulai bersekolah di situ. Kemudian juga aktif dalam studi klub yang membahas soal-soal politik, yang membahas soal-soal hak-hak kemerdekaan, saya kira. Jadi mereka sebenarnya saling melengkapi ya. Yang bersekolah di Barat maupun yang bersekolah
di dalam negeri itu tetap mempunyai cita-cita yang sama, yaitu memerdekakan bangsa itu tadi. Artinya Bung Karno juga bagian dari objek politik etis ya? Saya kira iya ya. Karena cikal bakalnya memang politik etis itu tadi. Bung, kalau misalkan zaman dulu nih Bung ya, mungkin juga banyak contoh lain gitu ya. Orang dari berlatar belakang mahasiswa, orang pergerakan bisa jadi pemimpin nih Bung nih. Nah di era milenial mungkin nggak hal itu bisa terulang? Apalagi kan saat ini ya kita tahu bersama ya demokrasi kita begitu liberal, anak muda itu minim logistik, ya kan? Tapi kemudian bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin bangsa gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Bung nih untuk konteks ini? Saya kira kondisi zaman sekarang ini justru pemuda itu memiliki peluang yang sangat besar, ya, saya kira ya, dibandingkan pada masa yang kita ceritakan tadi ya. Karena kan era sekarang ini serba terbuka ya, apalagi era digital ya. Seperti kita tahu, kalau dulu misalnya mau rapat-rapat itu kan perlu ketemu fisik ya. Misalnya kan. Kalau sekarang teman-teman kan mau berkomunikasi, bahas soal isu-isu aktual ya mungkin tidak harus secara fisik ketemu, bisa melalui WhatsApp grup misalnya kan. Jadi banyak aspek yang membuka peluang mahasiswa itu di era sekarang seharusnya lebih memiliki kepedulian yang tinggi, saya kira ya. Iya. Tapi mungkin nggak nih Bung, yang senior aja banyak yang nggak jadi gitu ya, bahasanya dalam tanda kutip mereka malah merapat kekuasaan, mereka kemudian menjual idealismenya gitu loh atas nama demokrasi liberal gitu kan, atas nama mereka harus bertahan untuk hidup. Mungkin nggak timbul Bung Karno baru ya untuk di masa kekini? Ya, jadi gini, pada masa era pergerakan ada istilah pergerakan pemuda itu, pergerakan mahasiswa itu dihadapkan oleh dua pilihan, kooperatif atau non kooperatif. Ya. Jadi kalau yang kooperatif, ya misalnya dengan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan itu, misalnya menjadi anggota Polsrat, misalnya menjadi anggota profesi, menjadi dokter misalnya, ya. Tetapi pada masa itu tetap saja orientasi mereka adalah cita-cita kemerdekaan. Nah, kemudian kelompok non kooperatif, ya kita tahu ya, seperti Soekarno itu adalah salah satu figur tokoh pergerakan yang non kooperatif karena mereka karena memilih di luar itu tadi. Nah, kalau dilihat dari fase perkembangan zaman, perbedaan zaman katakanlah ya, proklamasi 17 Agustus 45 juga kan didorong oleh kelompok-kelompok mahasiswa ya. Ini fase zaman yang berbeda ya. Fase 40-an itu tentu kondisinya lebih canggih lah ya ketimbang yang 1908, 1918 itu ya. Nah, kita tahu yang paling menonjol adalah kelompok pemuda yang disebut sebagai kelompok Menteng 31. Kelompok Mampang Perapatan 10 misalnya. Nah, ini kan sebetulnya dua tempat ini asrama mahasiswa. Ya kan? Iya. Nah, kita kenal kalau Menteng 31 itu ada tokoh-tokohnya seperti Sukarni, Saleh, betul. Ya. Betul. Terus Mampang Perapatan 10 itu ada tokoh-tokoh seperti Bendia, ada salah satu pamannya dari Prabowo Subianto di situ, banyak tokoh-tokohnya. Bung, lanjut ke generasi sekarang nih Bung nih, kan banyak banget sebetulnya batu sandungan ya, termasuk yang tadi saya bilang ya kan soal logistik, lalu kemudian presidensial threshold juga kan begitu mempengaruhi. Ini anak muda bisa nggak nih Bung maju jadi pemimpin ketika ada PT itu?
Ya, PT itu sendiri sebetulnya kan satu akal-akalan dari oligarki politik ya, saya kira ya. Jadi memang ini hambatan, ini pembegalan terhadap, bukan saja terhadap proses demokratisasi, tetapi juga pembegalan terhadap tokoh-tokoh yang punya kredibilitas, terhadap tokoh-tokoh yang punya integritas, track record ya saya kira. Jadi dengan adanya PT ini, peluang-peluang itu seakan-akan ditutup oleh oligarki partai politik. Nah, tetapi kita kan juga melihat muncul juga perlawanan untuk mengajukan judicial review terhadap PT ini ya, presidential threshold ini, yang dilakukan lagi-lagi oleh pemuda ya. Nah, sekarang kan sedang berproses ya, sebagian ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Iya. Nah, memang kalau kita mau mendapat pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat ya, presidential threshold itu harus dihilangkan ya. Iya. Agar juga membuka hope ya terhadap anak muda untuk mereka bisa punya mimpi untuk jadi pemimpin bangsa ke depan ya. Ya, saya kira banyak ya mahasiswa kita yang unggul ya, yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai kepedulian kepada nasib bangsa ya. Dari sisi akademisnya bagus, dari sisi attitude-nya bagus, maupun dari sisi visi kebangsaan ya. Saya kira ada anak-anak muda seperti itu di era seperti sekarang. Saya yakin itu ada. Ya, memang mungkin tahun lalu itu bisa menjadi ajang pembuktian juga bahwa anak-anak milenial ini bukan anak-anak yang apatis, Bung. Karena ketika ada rancangan undang-undang yang bermasalah seperti undang-undang KUHP, RUU KUHP, RUU KPK, mereka bisa turun dengan masif, ya kan? Mereka juga bisa kemudian mengatur strategi untuk kemudian turun aksi gitu ya. Gambaran kita kan, anak muda bisa apa sih? Tapi ternyata dengan dunianya dia, ya kan, mereka bisa kemudian mengorganisir massa yang begitu besar sehingga bisa memberikan tekanan atau pressure terhadap penguasa atau rezim yang berkuasa sekarang. Nah, mungkin ke depannya juga akan muncul anak-anak muda baru, Bung, yang kemudian bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kita, bangsa kita, yang kemudian bisa membawa arah bangsa kita lebih baik lagi nih ya. Nah, Bung, terakhir nih, Bung, pesan terhadap anak muda apa nih, Bung? Ya, saya kira gini, seperti yang saya kemukakan di awal percakapan kita tadi, mahasiswa itu mendapatkan tempat yang sangat penting dalam panggung sejarah kebangsaan kita ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena mahasiswa itu, kalau kita lihat itu memang nalurinya dengan bekal pengetahuan yang dimiliki, mereka itu memiliki kemampuan untuk membantu rakyat untuk melihat dan memahami realitas yang sedang terjadi ya. Saya kira ya. Bahkan kita lihat aksi-aksi mahasiswa beberapa waktu kemarin ya misalnya. Mereka bukan tidak mengerti persoalan, mereka memahami persoalan. Nah, basisnya adalah ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Itu saya kira. Oke, saya rasa saya juga sependapat dengan Bung bahwa anak muda harus tetap mewarnai sejarah perjuangan bangsa ke depannya. Dan semoga mimpi kita juga tetap masih terjaga. Api perlawanan, api perjuangan tetap masih terjaga ya, Bung ya. Oke, demikianlah perbincangan kita dengan Bung Age soal tema besar kita kali ini, yaitu anak muda hari ini dan pemimpin esok hari. Saya kira semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, salam merdeka. Merdeka, Bung. Terima kasih. Selamat malam, Bung Aris. Selamat malam, Bung.